Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Putri Setiawan dari Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Pemahaman Aspek Halal pada Penjual Daging Sapi di Pasar Induk Cianjur. Makanan merupakan kebutuhan setiap manusia yang berfungsi sebagai konsumsi pada tubuh. Sebagai seorang muslim, kita diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Perintah tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 88 yang artinya, dan makanan dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Berdasarkan hal tersebut, maka pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan menjamin setiap pelaku usaha dalam penyediaan produk makanan dan minuman. Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang beredar. Hal tersebut tercantum dalam pasal 4, yaitu produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal ini bertujuan untuk memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian, dan keselamatan khususnya bagi kaum muslim dalam ketersediaan produk halal di masyarakat. Dalam pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Agar menjadi produk yang halal, maka harus memenuhi serangkaian proses produk halal yang mana tercantum dalam pasal 1 ayat 3, yaitu proses produk halal adalah serangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Melihat masih banyaknya produk yang beredar di pasaran yang diragukan kualitas dan kehalalannya, salah satunya di Pasar Induk Cianjur. Penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur tidak dikemas dan tidak mempunyai label tertentu, sehingga sulit untuk mengetahui informasi yang terkandung di dalamnya. Terutama, rumah potong hewan yang mendistribusikan dagingnya ke Pasar Induk Cianjur belum tersertifikasi halal oleh MUI. Pemahaman aspek halal yang belum dipahami secara menyeluruh menjadi salah satu faktor mengapa masih banyak penjual daging sapi yang belum tersertifikasi halal. Dengan pemahaman yang baik dari setiap individu, tentu akan membentuk perilaku konsumsi halal dalam lingkungan muslim. Sebab pemahaman akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan. Maka cara untuk mengetahui perilaku penjual daging sapi yaitu dengan menganalisis pemahamannya akan aspek halal. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disampaikan, maka terdapat rumusan masalah diantaranya bagaimana aspek halal menurut hukum Islam, yang kedua bagaimana pemahaman penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur terhadap aspek halal, yang ketiga bagaimana analisis pemahaman aspek halal pada penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian studi kasus. Jenis datanya yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan, serta sumber datanya yaitu data primer dan data sekunder, di mana data primer ini didapatkan melalui wawancara dan kuesioner dengan penjual daging sapi. Dan yang data sekundernya itu didapatkan melalui studi pustaka, penelitian terdahulu, dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang keempat, ada teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Yang kelima, ada teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, ada aspek halal dalam Islam. Yang pertama, aspek tersebut mencakup segala produk yang dihasilkan seperti industri pengolahan yang meliputi pangan, obat, dan kosmetika, proses produksi catering, restoran, industri jasa yang meliputi distributor, transport, perhotelan, retailer, dan barang gunaan. Produk yang berasal dari bahan baku seperti hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses fisika, kimia, biologi, ataupun rekayasa genetik. Adapun secara bahasa, halal berasal dari kata halal yang artinya yang dibolehkan. Secara istilah berarti sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu perbuatan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan. Menurut Abu Ja'far At-Tabari, halal berarti terlepas atau terbebas. Adapun kriteria makanan halal yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara prosesnya, halal dalam penyimpanannya, dan halal dalam penyajiannya. Kelima kriteria tersebut harus dipenuhi agar menjadi makanan halal. Dalam penentuan halal dan haram tidak dapat berdasarkan rasa suka atau hanya asumsi. Sejatinya dalam menentukan halal dan haram hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu ada pemahaman aspek halal pada penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur. Dapat dilihat berdasarkan diagram batang tersebut bahwa sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 10% memiliki pemahaman yang sangat baik akan aspek halal. Yang kedua, ada 34 penjual daging sapi dengan persentase sebesar 65% yang memiliki pemahaman yang baik akan aspek halal. Yang ketiga, sebanyak 13 orang penjual daging sapi dengan persentase sebesar 25% memiliki pemahaman yang cukup akan aspek halal. Maka mayoritas penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur ini memiliki pemahaman yang baik akan aspek halal yang dilatar belakangi oleh usia, lama berjualan, faktor sosial yaitu lingkungan, keluarga, dan kerabat.
Yang ketiga, ada analisis pemahaman aspek halal pada penjual daging sapi. Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis mengenai pemahaman penjual daging sapi akan aspek halal, terdapat perbedaan dari hasil kuesioner dan wawancara, yakni tidak adanya kesesuaian antara ucapan atau pemikiran yang terhadap tindakan yang dilakukan dengan tindakan menerapkan proses produk halal dalam melakukan metode pemingsanan dan penyimpanan, di mana dalam melakukan proses pemingsanan, seharusnya peluru yang ditembakkan disesuaikan dengan bobot sapi, yang mana jika sapi tersebut memiliki bobot yang kecil, tidak boleh ditembakkan dengan peluru untuk bobot sapi yang berat, begitupun sebaliknya. Adanya metode pemingsanan tersebut dalam Fatwa MUI nomor 4 tahun 2003 dengan syarat sebagai bentuk ihsan pada hewan dengan mengurangi rasa sakit pada saat disembelih dan tidak menyebabkan cedera ataupun kematian. Selain itu, pada penyimpanannya, daging sapi yang telah melewati proses yang sesuai dengan syariat Islam seharusnya tidak disimpan pada tempat yang sama dengan daging sapi impor yang tidak jelas status kehalalannya. Sebagaimana dalam UU JPH nomor 33 tahun 2014 dan kriteria produk halal menurut MUI agar dalam penyimpanannya tidak terkontaminasi dengan bahan haram. Maka dalam hal ini belum bisa memenuhi standar kehalalan produk, berbeda dengan proses penyembelihan dan penjualan yang telah menerapkan sesuai dengan syariat Islam. Yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang pertama, produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam yang mencakup hal zatnya, cara mempelorehnya, cara bagaimana prosesnya, dan dalam penyimpanan dan penyajiannya. Agar dapat menghasilkan produk halal, sebagaimana dalam UU JPH pasal 1 ayat 3, yaitu harus melalui proses produk halal. Yang kedua, penjual daging sapi di pasar induk Cianjur umumnya dapat memahami akan aspek halal dengan persentase sebesar 75%. Hal tersebut dilatar belakangi oleh faktor sosial, yaitu lingkungan, keluarga, dan kerabat, serta adanya umur dan lama berjualan. Yang ketiga, pemahaman akan aspek halal yang dimiliki oleh penjual daging sapi di pasar induk Cianjur didominasi oleh penjual yang memiliki pemahaman yang baik. Namun, pada proses produksi dalam penyediaan bahan, pengolahan, penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian daging sapi belum sepenuhnya dapat dikatakan halal sebab penjual daging sapi belum konsisten, yakni belum adanya kesesuaian antara ucapan dan pemikiran terhadap tindakan yang dilakukan, di mana belum memiliki sertifikasi halal dan tidak menerapkan aturan standing yang berlaku dan kriteria produk halal yang berlaku, sehingga belum bisa memenuhi standar kriteria produk halal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.